Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota ada Binta, Puspa, Tere, Fadila, dan Tasya akan mepresentasikan materi tentang anggaran biaya overhead pabrik. Silakan disimak. Yang pertama adalah pengertian anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, yang meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat di mana biaya tersebut terjadi. Yang kedua adalah tujuan dari anggaran biaya overhead pabrik. Secara umum, anggaran biaya overhead pabrik disusun sebagai alat pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, pengawasan kerja yang dapat membantu pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Sedangkan secara khusus, tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik adalah: yang pertama, mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Yang kedua, menentukan harga pokok produksi secara lebih tepat. Yang ketiga, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat di mana biaya dibebankan. Yang keempat adalah sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Selanjutnya adalah karakteristik biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang cenderung bersifat konstan secara total dari bulan ke bulan tanpa terpengaruh oleh volume kegiatan, dengan beberapa asumsi tertentu seperti kebijaksanaan manajemen, periode waktu, dan lain-lain. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah-ubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan, tetapi per unitnya tetap. Yang ketiga adalah biaya semi variabel. Biaya yang berubah-ubah namun perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume produksinya. Artinya, ketika terjadi perubahan pada jumlah produksi, maka jumlah biaya ikut berubah tetapi tidak sebanding dengan jumlah produksinya. Selanjutnya adalah jenis biaya yang termasuk biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah biaya bahan mentah tidak langsung atau biaya penolong. Biaya penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Yang ketiga adalah biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasement, perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin, dan equipment. Yang keempat adalah biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-biaya depresiasi emplasement pabrik, bangunan pabrik, mesin dan equipment, perkakas laboratorium, dan lain-lain. Yang kelima adalah biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain biaya-biaya asuransi gedung dan emplasement. Yang keenam adalah biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain yaitu biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran biaya overhead pabrik. Biaya-biaya yang tergolong biaya overhead pabrik adalah semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi, kecuali biaya bahan mentah langsung dan biaya tenaga kerja langsung.
BOP ini merupakan biaya produksi total yang tidak dapat secara langsung dapat didefinisikan atau ditelusuri pada produk atau aktivitas tertentu. Kemudian faktor penentu anggaran BOP. Faktor-faktor penentu anggaran BOP antara lain yang pertama, anggaran unit yang akan diproduksi, di mana mengenai kaitan antara kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, standar yang telah ditetapkan perusahaan, misalnya standar pemakai bahan bantu, listrik, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. Yang keempat adalah proses depresiasi, khususnya pada aktivitas tetap. Yang kelima, metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan menjadi beberapa kelompok biaya tersebut terjadi. Nah, kemudian pengalokasian biaya-biaya tersebut dapat dilakukan dengan metode perbandingan pemakai watt. Yang kedua, perbandingan luas lantai, kemudian perbandingan jumlah karyawan, dan perbandingan nilai kekayaan atau aset dari masing-masing bagian atau departemen. Anggaran unit yang akan diproduksi berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya dari ke waktu selama periode yang akan datang, sebagai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan, metode depresiasi khususnya terhadap aktiva tetap. Metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan menjadi beberapa kelompok biaya, di mana biaya tersebut terjadi. Kemudian, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Biaya tetap adalah biaya yang ditentukan oleh pihak manajemen, baik bagian pabrik atau produksi maupun manajemen puncak. Kemungkinan lain, biaya tetap ditentukan oleh pihak luar, misalnya ditentukan oleh pemerintah. Kemudian biaya variabel. Biaya ini ditentukan berdasarkan tarif tertentu yang disesuaikan dengan kondisi yang akan datang. Kemudian biaya yang bersifat semi variabel, yaitu biaya yang akan ditentukan menganalisis biaya pada beberapa periode yang lalu, kemudian mengelompokkannya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, untuk menentukan tarif BOP, ada 3 tahap. Yang pertama, menyusun anggaran BOP. Yang kedua, memilih dasar pembebanan. Yang ketiga, menghitung tarif BOP. Tahap pertama yaitu menyusun anggaran BOP. Dasar pertimbangan dalam menyusun anggaran BOP ada 3, yaitu kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kapasitas praktis itu kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu dikurangi kelonggaran-kelonggaran yang merupakan faktor eksternal. Contohnya seperti kekosongan pesanan penjualan, lalu hari libur saat produksi. Nah, setelah itu kapasitas normal, yaitu merupakan kemampuan produksi dan penjualan optimal dikurangi kecenderungan jangka panjang. Yang ketiga, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, yaitu harapan penjualan yang akan datang. Tahap kedua yaitu memilih dasar pembebanan. Satuan produk. Metode ini paling sederhana dan yang langsung membebankan BOP kepada produk. Metode ini cocok digunakan dalam perusahaan yang memproduksi satu macam produk. Rumusnya, tarif BOP persatuan sama dengan taksiran BOP dibagi dengan taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan. Selanjutnya, biaya bahan baku yang dipakai, itu sebagai dasar pembebanan kepada produk jika BOP yang dominan bervariasi dengan nilai bahan baku. Misalnya, biaya asuransi bahan baku. Rumusnya yaitu persentase BOP dari biaya bahan baku sama dengan taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali dengan 100%.
Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung sebagai dasar pembebanan kepada produk jika sebagian besar elemen BOP mempunyai hubungan erat dengan jumlah tenaga kerja langsung, misalnya PPh, atas upah karyawan yang menjadi tanggungan perusahaan. Rumusnya yaitu presentasi BOP dari biaya tenaga kerja langsung sama dengan taksiran BOP per biaya tenaga kerja langsung dikali 100%. Selanjutnya jam tenaga kerja langsung, yaitu sebagai dasar pembebanan kepada produk jika BOP mempunyai hubungan erat dengan waktu untuk membuat produk. Rumusnya yaitu tarif BOP jam tenaga kerja langsung sama dengan taksiran BOP per taksiran jam tenaga kerja. Selanjutnya itu memilih dasar pembebanan melalui jam mesin. Jam mesin sebagai dasar pembebanan kepada produk jika BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, misalnya bahan bakar atau listrik yang dipakai untuk menjalankan mesin. Rumusnya tarif BOP per jam mesin sama dengan taksiran BOP per taksiran jam kerja mesin. Tahap yang ketiga yaitu menghitung tarif BOP. Setelah anggaran BOP selesai disusun dan ditentukan besar satuan kegiatan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus tarif BOP sama dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan per taksiran dasar pembebanan. Contoh soal, PT Signus pada akhir tahun 2020 merencanakan memproduksi 3 jenis produk, yaitu meja tipe A, tipe B, dan tipe C sebanyak 10.000 unit. Setiap unit meja membutuhkan cat sebanyak 0,25 liter, paku sebanyak 0,1 kg, dan 4 hiasan kaki meja. Harga cat sebesar 25.000 per liter, harga paku sebesar 18.000 per kilogram, dan 1 buah hiasan meja sebesar 1.000. Gaji satpam sebesar 24 juta per tahun dan gaji mandor pabrik sebesar 48 juta, sedangkan harga pabrikasi lainnya mencangkup biaya penyusutan mesin sebesar 12.500, biaya penyusutan bangunan pabrik sebesar 24 juta dan biaya listrik, air, dan telepon sebesar 40 juta. Setelah diketahui komponen dari seluruh biaya overhead yang direncanakan, maka biaya overhead dapat disusun seperti berikut. Perhitungan tambahan. Biaya cat 3 dikali 10.000 dikali 0,25 dikali 25.000 senilai 187.500. Biaya paku 3 dikali 10.000 dikali 0,1 dikali 18.000 sebesar 54 juta. Dan biaya hiasan 3 dikali 10.000 dikali 4 dikali 1.000, yaitu senilai 120 juta. Anggaran biaya overhead pabrik tahun 2020 yang telah tersusun, yaitu biaya cat jumlah parsial 187.500, biaya paku 54 juta, biaya hiasan kaki meja 120 juta. Maka jumlah bahan penolong totalnya 361.500. Gaji satpam pabrik jumlah parsialnya 24 juta. Gaji mandor produksi jumlah parsialnya 48 juta. Jadi jumlah biaya tenaga kerja penolong totalnya 72 juta. Biaya listrik, air, telepon jumlah parsialnya 40 juta. Lalu biaya penyusutan aktiva tetap jumlah parsialnya 36.500. Maka jumlah biaya pabrikase lainnya senilai 76.500. Maka total BOP tahun 2020 PT Signus senilai 510 juta. Contoh soal yang kedua, PT Signus pada akhir tahun 2020 telah menetapkan tarif overhead dengan dasar jam kerja langsung senilai 4.250 per jam kerja langsung. Maka untuk menyusun anggaran overhead adalah dengan mengalihkan jumlah jam kerja total dengan tarif overhead per jam kerja langsung. Anggaran sebesar 510 juta adalah anggaran biaya overhead untuk memproduksi meja A, B, dan C sebanyak 10.000 unit dalam 1 tahun. Jumlah volume produksi PT Signus sebesar 30.000 dan jumlah jam kerja produk A 30.000, produk B 40.000, dan produk C 50.000. Dari volume tersebut dialokasikan 15% untuk bulan Oktober dan Desember
10% untuk Januari, Februari, dan November, dan sisanya yaitu bulan Maret sampai dengan Agustus sebesar 5%. Susunlah anggaran BOP per bulannya. Penyelesaiannya diketahui jumlah jam kerja total untuk produksi A 30.000 jam, dan untuk produk B 40.000 jam, produk C 50.000 jam, dan 15% untuk bulan Oktober dan Desember, 10% untuk bulan Januari, Februari, September, dan November, dan sisanya 5% untuk semua produk. Penyelesaian. Maka untuk meja A, di mana jam kerja meja A ini 30.000. Penyelesaian. Maka untuk meja A, di mana jam kerja produksi A ini 30.000. Untuk bulan Oktober dan Desember, 15% dikali 30.000 sama dengan 4.500. Untuk bulan Januari, Februari, September, November, 10% dikali 30.000 senilai 3.000. Untuk bulan Maret sampai dengan Agustus, senilai 5% dikali 30.000 sama dengan 1.500. Untuk meja B, jam kerja totalnya 40.000. Maka untuk bulan Oktober dan Desember 15% dikali 40.000 sama dengan 6.000. Untuk bulan Januari, Februari, September, dan November 10% dikali 40.000 sama dengan 4.000. Untuk bulan Maret sampai dengan Agustus 5% dikali 40.000 senilai 2.000. Untuk meja C, jam kerja totalnya senilai 50.000. Maka untuk Oktober dan Desember 15% dikali 50.000 senilai 7.500. Untuk bulan Januari, Februari, September, November 10% dikali 50.000 senilai 5.000. Untuk bulan Maret sampai dengan Agustus, 5% dikali 50.000 senilai 2.500. Jam kerja total A, B, dan C 30.000 ditambah 40.000 ditambah 50.000 sama dengan 120.000. Maka untuk bulan Oktober dan Desember 15% dikali 120.000 sama dengan 18.000. Untuk bulan Januari, Februari, September, November 10% dikali 120.000 sama dengan 12.000. Untuk bulan Maret sampai dengan Agustus, 5% dikali 120.000 sama dengan 6.000. Tarif jam kerja langsung senilai 4.250 tiap bulannya. Sehingga bisa diketahui untuk bulan Januari 12.000 jam dikali tarifnya 4.250 menghasilkan BOP senilai 51 juta. Maka bisa dilihat untuk tabel anggaran biaya overhead pabrik bulanan. Itu di mana Januari, Februari, dan September, November BOP-nya senilai 51 juta. Bulan Maret sampai dengan Agustus itu senilai 25.500.000 dan bulan Oktober dan Desember senilai 76.500.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Fadila Jannah, yaitu mengenai pengertian harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu sehingga barang atau jasa tersebut siap untuk dijual. Di dalamnya terkait dengan biaya pengadaan bahan baku, alat produksi, bahan pendukung produksi, dan lain sebagainya. Nah, jika harga pokok ini sudah ditentukan atau sudah ketemu, pihak perusahaan akan lebih mudah untuk menentukan harga produk. Paling tidak, harga produk yang akan dijual sudah diperhitungkan secara cermat antara laba dan rugi yang akan muncul dari penjualan yang dilakukan. Menurut Susilawati, harga pokok produksi adalah seluruh pembiayaan yang dibebankan pada produk dan jasa yang dapat diukur dalam bentuk uang yang akan diserahkan. Menurut Supriyono, yang menyatakan bahwa harga pokok produksi adalah jumlah uang yang akan dibayarkan dalam rangka untuk memiliki produk atau jasa yang diperlukan perusahaan sebagai sarana untuk menghasilkan keuntungan. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa definisi harga pokok produksi ialah akumulasi dari biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka menghasilkan produk atau jasa yang akan dijual.
Nah, selanjutnya 3 unsur harga pokok produksi, yaitu yang pertama biaya bahan baku langsung, yaitu biaya yang digunakan untuk menghasilkan produk jadi atau bahan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari produk jadi dan dapat diselusuri secara fisik dan mudah ke produk tersebut. Bahan baku bisa diolah atau diproduksi sendiri oleh perusahaan penjual atau dibeli dari perusahaan supplier. Bahan baku harus dijaga dari kehilangan dan kerusakan dengan cara melakukan stok opnam rutin. Dan yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang dapat ditelusuri dengan mudah ke produk jadi atau tenaga kerja pabrik yang dapat ditelusuri dengan mudah ke produk masing-masing atau merupakan semua biaya yang diperlukan untuk membayar tenaga kerja produksi yang mampu merubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang termasuk dalam biaya ini adalah gaji atau upah yang dibayarkan kepada buruh pabrik dan biaya lembur atau biasa disebut overtime. Yang ketiga, biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah ke produk jadi atau biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk atau aktivitas lainnya. Biaya overhead pabrik contohnya yaitu biaya perbaikan peralatan pabrik, biaya atas personil pemeliharaan fasilitas, depresiasi bangunan pabrik, asuransi, dan pajak untuk setiap bangunan pabrik. Cara menyusun anggaran harga pokok produksi diantaranya yang pertama, menyusun anggaran penjualan dalam unit maupun nilai rupiah. Yang kedua yaitu menyusun anggaran produksi dalam unit. Dan yang ketiga yaitu menyusun anggaran biaya tenaga kerja, bahan baku, dan juga biaya overhead pabrik. Berikut cara perhitungan dari anggaran harga pokok produksi. Yang pertama yaitu kita menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu. Nah, PT Kelompok 5 memiliki rencana penjualan produk A 60.000 unit, dengan B rencana penjualan produk B 40.000 unit dengan harga 250, proyeksi persediaan awal produk A 20.000 unit, proyeksi persediaan awal produk B 8.000 unit, proyeksi persediaan akhir produk A 25.000 unit, dan proyeksi persediaan akhir produk B 9.000 unit. Penjualan dibayar tunai 70% dan sisanya kredit, sedangkan harga dan penggunaan bahan baku sebagai berikut. Nah, terdapat tabel mengenai penggunaan bahan baku A dan bahan baku B, bahan baku C dalam produk A dan produk B. Nah, di sini kita akan menghitung anggaran penjualan. Caranya yaitu produk A, rencana penjualannya itu sebesar 60.000 unit dengan harga per unitnya itu 200. 60.000 dikali 200 sehingga Rp 12 juta rupiah. Lalu yang produk B itu rencana penjualannya 40.000 unit dengan per unitnya 250 sehingga jumlahnya 10 juta rupiah, sehingga jumlah penjualan sebesar 22 juta rupiah. Nah, diketahui tadi bahwa penjualan dibayar secara tunai 70% dan sisanya yaitu 30% akan dibayar secara kredit, sehingga penjualan tunainya 70% dikali 22 juta rupiah yaitu 15.400.000 rupiah, dengan piutang dagang yaitu penjualan yang secara kredit sebesar 30% dikali 22 juta rupiah sehingga hasilnya 6.600.000 rupiah. Cara menghitung anggaran upah buruh yaitu produk A sebesar 65.000 unit dikali, karena untuk menghasilkan produk A itu dalam satu kali mendapatkan satu unit itu memakan waktu 2 jam, sehingga dikali 2 jam terus dikali tarif per jamnya yaitu Rp12 sehingga dihasilkan Rp1.560.000 dan juga produk B pun sama sehingga jumlahnya Rp3.528.000. Sedangkan untuk anggaran biaya overhead pabrik itu caranya pun hampir sama dengan anggaran upah buruh, yaitu untuk produk A 65.000 unit dikali memakan waktu 2 jam dan dikali tarif BOP-nya itu 20 ini didapatkan dari tarif variabel Rp8 dan juga tarif tetap 12.
Selanjutnya yaitu kita akan menghitung anggaran harga pokok produksi dengan cara untuk produk A 65.000 unit itu menghabiskan bahan A sebesar 3.120.000. Nah, 3.120.000 itu didapatkan dari tadi penggunaan bahan baku A itu sebesar 260.000 dikali per bahan baku itu dihargai Rp12 sehingga 3.120.000. Dan bahan B itu menghabiskan 130.000 dikali per bahan baku B itu Rp5 sehingga Rp650.000. Dan produk B itu pun caranya juga sama seperti produk A. Nah, upah buruhnya itu didapatkan dari anggaran upah buruh dan BOP-nya juga didapatkan dari anggaran BOP sehingga jumlahnya itu 7.930.000 dibagi jumlah unitnya 65.000 sehingga per unitnya itu memakan harga pokok produksi Rp122 dan produk B pun caranya sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.